Halo cuy, selamat datang di video gue kali ini. Jadi di video kali ini seru banget sih cuy. Ini episode pertama dan akan ada beberapa episode. Dan ini suatu hal yang baru di hidup gue dan di percustoman gue cuy. Cialah. Jadi gue nge-custom motor pertama gue. Jadi sebenarnya tuh gue udah punya motor custom. Pertama kali itu Cafe Racer cuy. Tapi selama ini gue belum pernah bikin videonya sama sekali. Parah banget ya? Parah banget. Alasannya karena gini cuy, gue udah bikin videonya, tapi pada saat itu ketindihan sama ada kerjaan apa gitu, jadi videonya tuh nggak tayang dan belum gue selesaiin editnya. Nonton aja video yang udah gue buat cuy, ini dia. Ini tuh gue seneng banget pakunya ini cuy. Namanya kalau kalian tahu ini namanya Juminten. Waktu awal sejak motor ini jadi gue namain Juminten. Jadi itu Sulastri, grand gue ini Juminten cuy. Honda Karisma 125cc. Frame yang pakai Honda Win. Waktu itu gue ngambil punya BRI Inventaris, itu udah diikat motornya cuy di pohon. Udah dirambetin pohon gitu. Dan akhirnya gue bikin kayak gini, Cafe Racer gitu ala-ala. Ini ban tubeless tapi gua bikin jari-jari dikasih lem biar nggak bocor di jari-jarinya. Knalpot bawaan dari motor bebek yang gua custom tailuk gitu cuy awal-awal. Ya jadi knalpotnya ini gua belum sempet custom ya, cuman gua potong lehernya dari motor Karisma gua yang waktu itu gua custom drag gitulah ala-ala ya ban cacing gitu cuy. Terus tankinya gua pakai ACP. Ini juga udah gelembung catnya. Motornya nggak pernah dipakai cuy, jadi semenjak gue bikin video tuh sama sekali gue nggak pernah pakai motor ini, cuman gue panasin paling 2 minggu sekali. Terus nih udah berjamur juga nih, ini udah gue soda apiin tapi udah berjamur gitu. Shocknya gue pakai YSS top up bawaan motor Karisma gue sebelumnya juga, jadi karena emang belum ada budget yang proper dan pengen motor custom ya jadinya seperti ini cuy. Jujur waktu itu gue udah puas. Stangnya gue pakai stang jepit gini cuy di bawah, ini gue pasang sendiri loh. Nah jadi waktu bikinnya itu sekitar 3 bulanan cuy, gue nggak ke bengkel atau nggak ke bengkel custom gitu cuy, gue ke tukang las bawa mesin Karisma dan frame ini Honda Win. Gue minta sama orangnya buat bikinin dudukan gitu, dan akhirnya jadi. Dan untuk motong ini juga gue pakai BHLU kayak gini cuy. Waktu itu gue gotong sama bokap gue. Jadi sama sekali nggak ada temen, ya udahlah mau custom aja. Terus shock depannya gue pakai GL Pro ya kalau nggak salah ya. Ini pun yang KW cuy, 300.000 waktu itu gue beli. Komplit lagi sama segitiganya, bayangin. Dan sekarang udah bocor nih, udah enak banget. Jadi kalau dipakai tuh melintir. Kepala babinya gue masih pakai punya Karisma bawaan. Nah ini peleknya gue ganti cuy, agak lebaran gitu biar sangar gitu. Malah pas dipasang ban lebar belum dicat, gue bawa riding ke Kemang ngasep. Karena motornya masih standar 125 dan bannya gede banget, harusnya itu ban motor ya 150cc lah menurut gua baru proper. Akhirnya klepnya bengkok dan akhirnya turun mesin. Nah maka dari itu semenjak itu gua upgrade sekalian ke CHR-KZ kalau nggak salah deh, jadi 150-an lah, hampir lah 140 sekian gitu. Akhirnya pakai CHR-KZ sampai sekarang. Ini masih hidup motornya cuy. Terus ini pakai lampu CB itu pun KW. KW. Terus nah ini nih lucu, gue pakai kalau motor Cafe Racer atau motor custom kan harusnya pakai kopling ya. Ini kan bebek, ini nggak gue rubah sama sekali, tapi noraknya gue adalah gue pakai kopling bohongan. Di sini jadi cuman kabel doang dan koplingnya nggak fungsi sama sekali cuy. Sedih ya. Terus so far ini walaupun kayak gini, waktu pertama jadi gue sempat motoran sama teman-teman smokers, temen custom di Bintaro. Riding ke Bandung udah, Bandungnya itu ke yang ada kijang-kijangnya, apaan sih namanya sih? Cike apa sih yang ada kijangnya? Pokoknya Bandung yang ada kijang-kijangnya itu mana yang agak tinggi gitu cuy. Gue udah pakai motor ini. Terus ke Sawarna gue juga pakai motor ini cuy. Jadi udah
menemani gue touring di awal-awal gitu. Jadi buat kalian yang mungkin punya motor custom dan belum sempurna atau masih ada beberapa yang pakai barangnya yang non original, ya nggak apa-apa. Kalian ada fasenya sendiri. Semua orang dimulai dari fase poser cuy. Jadi nggak usah takut lah. Nah segitu aja videonya cuy. Perkenalan motor custom pertama gue. Nah, gimana menurut lo cuy videonya atau motornya? Jadi gue waktu itu tuh, gue ulangin lagi ya, gue belum main ke bengkel-bengkel, terus referensi gue untuk custom tuh masih sedikit banget. Jadi seadanya ya kayak gitu cuy customnya. Tapi gue sangat puas dan suka gitu pada saat itu cuy. Karena motor sebelumnya adalah motor Karisma normal, Karisma, bebek Karisma biasa. Itu tuh motor pertama gue pada saat gue SMP, kalau nggak salah dibeliin sama bokap nyokap motor itu cuy. Dan akhirnya udah ada beberapa motor matic, motor itu nggak buat harian lagi, jadi buat jemuran yang belum kering. Kalian tahu kalau jemuran belum kering itu ditaruh di atas motor itu. Nah nyokap bilang udah jual aja, ganti yang lain gitu. Tapi gue masih sayang, dan itu motor 4 tak pertama gue pada saat itu. Ya udah akhirnya gue custom jadi Cafe Racer kolaborasi sama Honda Win gitu cuy. Jadi buat kalian yang lagi bikin motor atau punya motor pertama, bener sih gue pernah denger ya, kalau lu nggak mulai kapan lagi? Kalau karya pertama lu jelek, lu bisa diperbaikin di karya selanjutnya. Itu yang gue rasain banget sih. Di semua lini emang kayak gitu cuy. Karya lu bagus dari pertama, kenapa lu nggak mulai dari dulu? Nah gitu tuh cuy. Jadi balik lagi ke kalian, kalau menurut kalian udah gue pengen custom nih, ya udah custom aja dulu seadanya juga nggak apa-apa. Yang penting safety-nya ada. Itu yang gue selalu tekenin sih ke temen-temen. Nah balik lagi cuy, ini kan Cafe Racer, nggak berhenti sampai di sini aja. Karena sekarang musim flat track, gue kemarin tuh sempat kepikiran mau nyari bahan motor baru lagi gitu. Motor maksudnya dalam artian bahan Tiger atau apa gitu, mesin berdiri, CB atau hal lainnya. Tapi gue pikir-pikir, kayaknya seru deh, unik deh. Motor bebek tapi flat track. Tuh langsung gue sebutin cuy. Jadi langsung aja gue main ke bengkel Axial Garage yang gue bikin videonya pada saat itu. Gue ngobrol-ngobrol, udahlah lama. Akhirnya gue langsung ridingin ke Axial Garage yang nggak terlalu jauh dari tempat tinggal gue cuy. Nah alamatnya di sini untuk Axial Garage, kalian bisa lihat-lihat dan bisa main aja. Setelah itu di custom lah sama Mas Gali dan Mas Coco dan Mas Hunda cuy. Jadi dikulik semuanya. Kenapa di Axial? Karena yang main flat track dan konsisten menurut gue di dekat tempat tinggal gue ya Axial Garage cuy. Udah sering latihan, event-event flat track, TNT, SOS, Let on Sunday, ada dia semuanya gitu. Ya udah, gue nggak punya poin untuk meragukan ke flat trackannya dia. Ke dirt off-nya dia cuy untuk motor-motor di luar aspal ya. Jadi ya udah, gue percayakan motor gue Juminten untuk di custom di dia. Dan customannya kayak gini cuy. Nah ini karena bannya ban Cafe Racer sebelumnya cuy, gue belum nemu ban flat track yang benar-benar proporsional dan ukurannya 17 tuh susah nyari ban khusus flat track yang ukurannya 17 cuy, karena stoknya sedikit. Nah gue sambil nunggu ya udahlah pakai yang ada dulu aja buat ngeset aja dulu. Nanti kalau udah ada stoknya baru kita ganti untuk ban yang lebih proper. Terus setang juga diganti. Tangkinya cuy, kan ini keropos nih tangkinya. Tangkinya tuh dipendekin kecil gitu, 4 jari 3 jari dipotong, dipendekin gitu, dipadetin. Malah lebih lucu. Ya udah gue sikat. Tapi ya itu cuy, banyak banget PR-nya. Tangkinya tuh keropos dan wah udah nggak layak banget sih sebenarnya. Tapi gue pengen masih ada nyawa-nyawa Cafe Racer-nya loh cuy di situ. Masih ada nyawa pertama dari Juminten, soulnya tuh masih ada. Jadi gue pertahanin untuk tangkinya itu. Terus kaki-kaki, ya itu tadi kaki-kaki nanti gue berubah bannya aja, kayaknya udah cukup deh. Pelek dan perintilannya tuh masih bisa dipakai gitu. Karena dari Mas Gali sendiri di custom di dia itu dia selalu bilang kalau ada bisa dipakai aja dulu, dimanfaatin. Kalau sekiranya nanti setelah buat R&D atau research and development celah itu ada yang kurang, baru ditambahin lagi supaya enak dan nyaman gitu cuy. Nah nggak cuman itu aja, bagian ini yang paling gue suka sih, dan ini request gue banget. Gue tuh pengen punya motor yang seat postnya tuh floating gitu cuy. Nah akhirnya gue ngobrol sama Mas Coco sama Mas Gali buat
bikin floating joknya cuy. Nah joknya masih apa ya, masih abu-abu lah cuy, mau bentuk kayak gimana busa dan shape-nya. Tapi at least platnya udah dibikin. Itu sih yang bikin gue makin buru-buru motornya pengen jadi cuy. Nah knalpot nih masih pakai yang punya cafe racer lama, tapi kayaknya nanti kedepannya mungkin gue ngerubah. Pastinya nih bracketnya risih banget sih gue liatnya, nggak clean gitu. Jadi sabar, tenang, pelan-pelan cuy. Kita R&D dulu. Apa yang nggak enak kita ganti, tapi yang kiranya masih bisa pakai, kita pakai dulu. Sama keselamatannya gue cuy, karena ini olahraga yang cukup beresiko besar. Dan gue harus nyari perlengkapan protektor, dan gue itu belum cari cuy. Body protector, ini buat sikut, buat siku, terus buat dengkul. Terus yang di sini, karena ini takut banget gue kena kepentok stang atau kepentok segitiga atau apapun lah. Ini gue harus ada body protector. Dibilang lebay, ya udah nggak apa-apa lebay. Yang penting kan safety-nya ada di gue cuy. Karena apa yang nempel di sini yang udah dikasih sama yang di atas itu lebih mahal dari apapun sih menurut gue cuy. Karena nggak ada yang jual, lu maaf ya, tangan lu patah nggak ada yang jual tangan baru. udah paling bener deh, udah safety. Terus sepatu yang tinggi pakai protektor itu gue lagi nyicil banget karena itu nggak murah cuy ternyata. Well, semoga kedepannya sih lancar-lancar aja. Untuk sementara ini episode pertama yang gue bisa kasih lihat kayak gini cuy. Nanti gue update ke kalian dan ikutin terus Project GMT. Nah udah terjawab ya, Project GMT adalah Project Juminten cuy. Jadi karena nama motornya Juminten ya udah gue namainnya GMT biar tipis-tipis kayak Suyatmi dan SYT kemarin, Project SYT. Well, doain gue semoga olahraga ini menyehatkan gue dan bisa menghibur kalian yang nonton. Kalau ada yang pengen ikutan ya silakan ikutan, tapi balik lagi semuanya kebutuhannya udah tercukupi supaya keinginan kalian atau hobi kalian ada support sistemnya dan tidak ngumpet-ngumpetan sama orang rumah cuy. Oke, segini aja videonya. Terus ngapain lagi ya? Kayaknya main ke bengkel seru deh. Main ke bengkel dulu kali ya. Sekalian lihat update Juminten udah sampai mana. Oke, buat kalian nungguin episode selanjutnya, jangan lupa cuy subscribe dulu videonya atau nonton video-video lain dulu aja dari gua cuy. Nanti gua update lagi episode keduanya. Oke, gua Ki Adam, see you next video. Maaf kalau ada salah-salah kata. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka, tapi tulis di komen apa yang kalian gak suka, subscribe. Jangan lupa. Oke, dadah, gua Ki Adam. Peace out. Nah ini juga ada angka 71-nya cuy. Kenapa 7 sama 1? Karena 7-nya adalah tujuan, 1-nya adalah 1. Jadi tujuannya 1. Anjir. Norak banget ya.